Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul far. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang keutamaan orang yang mempunyai anak kemudian mati masih kecil belum balik, dan itu nanti akan menjadi hijab bagi dia dari api neraka ketika dia kehilangan anak tersebut dalam keadaan ridho, ikhlas, sabar menghadapi musibah tersebut. Sekarang kita ganti bab, babul bukai wal khaufi, bab menangis dan takut. Babul bukai utai bab mertelake tentang nangis, wal khaufi lan wedi, indal mururi bi kuburib dolimina, ing dalem nalikane liwat bi kuburib dolimina ning gone kuburane wong dolim sing wis jelas-jelas dinas dolim, wa musari'ihim lan pira-pira nggon turune siksane Allah Subhanahu wa taala ning gone wong dolim. Jadi nyata-nyata dinas bahwa orang dolim tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya siksa. Wa idharil iftiqari lan nampakake, menampakkan membutuhkan ilallah taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat, butuh perlindungan, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiri lan meden-medeni minal ghaflati saking lalai, andalika saking mengkono-mengkono peringatan, yakni berupa kuburan orang dolim maupun tempat-tempat yang orang dolim disiksa di situ. Jangan sampai kita lalai. Itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita takut jangan sampai kita diazab dan disiksa sebagaimana orang-orang dolim itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu hadis namun keterangannya nanti panjang insyaallah meskipun satu hadis. Ani bin Umar, dikatakan sange Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maring sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ngarepake lamma wasalu ing dalem nalikane wasalu nyampe sapa para sahabat al-hijra ing al-hijr. Al-hijr iku ya al-hijr batu maknane al-hijra yakni bumi larangane Allah Subhanahu wa taala, yakni dilarang menetap
berlama-lama di bumi tersebut. Jadi ada larangan menetap di bumi-bumi tertentu. Ada larangan berdiam lama di bumi tertentu di muka bumi ini. Yaiku rupane diyar Samud, kotane atau negrine kaum Samud. Juga kaum Samud, kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang berdiam diri di tempat itu, menikmati tempat itu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh, yang apa itu durhaka kepada Nabi Soleh. Ceritanya Nabi Soleh. Yang di situ kalau kita lihat ceritanya, Nabi Soleh bahkan mempunyai mukjizat diantaranya berupa sapi, unta sapi, ini berupa unta ini Nabi Soleh, unta yang keluar dari batu. Itu pun mereka masih tidak beriman bahwa berkomplot untuk membunuh unta Nabi Soleh. Sehingga Nabi Soleh memberi peringatan, diberi peringatan ternyata masih durhaka, kemudian dikasih waktu untuk bertobat oleh Nabi Soleh selama 3 hari. 3 hari, bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Telung dino dikasih kebebasan, sebenarnya itu waktu untuk bertobat itu. Seandainya di 3 hari tersebut dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab tidak akan turun. Maka setelah ternyata sampai 3 hari mereka masih durhaka, kemudian turunlah adab berupa suara yang keras dan gempa bumi, sehingga mereka semuanya meninggal dunia di tempat-tempat tinggal mereka, mati kabeh. Semuanya meninggal dunia di tempat-tempat mereka, kaum Nabi Soleh, kena gempa bumi dan suara yang keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu, aja mlebu sapa sira kabeh. Jadi ketika Nabi ku akan pergi perang Tabuk melewati kotane atau desane kaum Samud. Jadi mau nggak mau melewati itu. Maka Nabi bersabda ketika budal perang melewati daerah kaum Samud. La tadkhulu, terus Nabi, aja mlebu sapa sira kabeh ala haulail muadzabina ing atase pira-pira wong kang den azab kabeh, illa antakunu, kejaba yen to ana sapa sira kabeh ku bakina padha nangis kabeh. Aja nglewati tempat wong sing biyen diazab iki, yakni tempate kaum Nabi Soleh, yakni ning gone kaum Samud iki, kecuali oleh liwat, kecuali dengan dalam keadaan menangis. Menangis ini benar-benar menangis, bukan menangis sandiwara. Benar-benar menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ikut diadab seperti mereka, mengambil pelajaran. Boleh melewati tapi dengan mengambil pelajaran. Fa illam takunu mongko lamun ana sapa sira kabeh. Fa illam takunu mongko lamun ora nangis sapa sira kabeh. Failam takunu mongko lamun ora ana sapa sira kabeh iku bakina nangis, nek sampean ora nangis, fala tadkhulu mongko aja mlebu sapa sira kabeh alaihim ing atase tempate kaum Nabi Soleh, yakni kaum Samud. Maksudnya kenapa gak oleh mlebu nek gak dalam keadaan menangis, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan takut adab Allah Subhanahu wa taala. Harus takut adab Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah memberi rahmatnya kepada kita ketika kita melewati tempat tersebut. La yusibukum ojo nganti ngenani kum ing sira kabeh ma apa ma barang asoba kang ngenani apa ma hum ing kaume Nabi Soleh, yakni kaum Samud. Ojo ngantek artinya apa, nek gak nangis, kowe gak takut kepada Allah, bahkan mungkin jekikian malah guyon dan lain sebagainya nek kowe gak takut ning gone Allah ketika melewati tempat yang dulu di tempat itu diazab orang-orang yang durhaka, jangan sampai adab tersebut mengenai kalian, mengenai sira kabeh. Jadi nek sampean nglewati tanpa ada
tanpa ada apa itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diadab nggih, berlindung kepada Allah, mengharap rahmat Allah nggih, maka bisa jadi kita ikut kena adab seperti adabnya kaum Tsamud nggih, bisa itu nggih, karena tempat itu nanti berpengaruh nggih. Muttafaqun alaih. Maka ya ono syariat hijrah. Lane wong sing mateni 100 nggih, sak pembunuh 100 orang itu kan di dalam syariat disuruh hijrah, berpindah dari tempat tinggalnya. Karena tempat tinggal berpengaruh. Wong senengane tukaran nggih. Lingkungane wong seneng tukaran sampai ning kono maune wong apik lah iso katut. Iso terpengaruh. Makanya tempat itu penting ya. Ketika kita nggak mampu di suatu tempat, nggak mampu mengamalkan amal soleh, berat untuk amal soleh karena lingkungan, maka ada syariat yang namanya hijrah. Kecuali jika kita tidak berat mengamalkan, maka akan menjadi dakwah untuk sekitar. Tapi ketika kita merasa berat, nggak bisa mengamalkan, ya, bahkan dimusuhi mungkin, ya sudah hijrah, tidak ada masalah. Itu ada syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hijrah sebagaimana orang yang membunuh 100 orang itu disuruh hijrah dari desanya dia tinggal, karena di desa itu desa pencuri dan desa desane orang yang banyak berbuat dosa berpindah ke tempat orang-orang soleh. Nah, teman itu penting banget ketika sampai ngerasa konconan itu berpengaruh, hindari. Berpengaruh sampean niku kenal sunnah, semangat beribadah, semangat dalam menjalankan sunnah, ternyata kumpulane bendinane ambek wong sing gak seneng mbek sunnah, terus wae sampean jadi akrab nggih, mencintai mereka, sampean akan katut itu. Akan redup gitu. Redup sesuai hilang itu, tertutup. Iman masih ada, keyakinan tauhid itu benar, sunnah benar itu masih ada, tapi tertutup sehingga nggak bisa muncul menjadi amaliyah, nggak bisa, karena tertutupnya. Pentingnya kita bergaul itu. Ya cukup kita bergaul, berteman biasa dalam rangka berdakwah, menunjukkan kebaikan, jangan sampai kita larut ikut menjadi orang yang buruk gitu. Justru mereka kalau bisa katut Seandainya kita tidak bisa dan berat, maka ada sunnah yang namanya hijrah, jauhi mereka itu. Jauhi itu. Dan kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Katutnya sedikit demi sedikit. Enggak ketoro, sampean maune semangat kalong sithik ini, tapi yang penting akhirnya yang penting saya budal kalong terus mau gak budal pisan gak apa-apa, saya budal nih cara ngaji misalnya gak budal pisan gak apa-apa, suwe gang suwe malah gak budal rada suwe, akhirnya hilang gitu. Dan ini banyak terjadi terhadap orang-orang yang mau semangat, banyak sekali yang istiqomah sampai akhir itu jarang sekali. Tak critakno nek zaman ngajiku wong 10 karek wong loro. Itu wis tak critakno 10 karek wong loro. Mungkin 20% atau 10% saja yang bertahan. Itu dimanapun tempat seperti itu. Dimanapun tempat, yang intinya ngaji ikhlas loh, ngaji ikhlas. Tapi nek belajar menuntut ilmu sing model jenjang seperti itu, mendapatkan ijazah dan lain sebagainya itu penuh. Karena itu ada unsur-unsur pencapaian itu. Tapi nek sing ikhlas, bagaimana kajian umum, kajian rutin umum yang enggak ada kelas-kelas dan enggak ada ijazah-ijazah, itu biasanya seperti itu, hilang tinggal sedikit. Nah, namun meskipun tinggal sedikit, kalau yang ngajar itu bertahan terus, bagaimana para ulama itu bertahan. Ulama besar itu dulu sekelas profesor, sekelas syekh itu dulu. Sebagian mereka berdakwah orangnya sedikit, 1, 2 sampai kadang bertahun-tahun hanya sedikit itu. Tapi karena keistiqomahan akhirnya banyak. Itu banyak yang terjadi yang seperti itu. Dan akhirnya nggak banyak juga banyak yang terjadi itu, ya sedikit terus itu. Karena kita itu diuji oleh Allah SWT dari berbagai sisi itu. Apakah dengan sedikitnya orang itu bertahan atau bosen itu? Akhirnya menyerah atau bagaimana, itu diuji, semuanya diuji yang ngajar juga diuji, yang belajar juga diuji itu. Apakah tekono bolone ukur saiki itu nggopo budal, akhirnya kan tidak seperti itu juga itu yang ngaji itu. Saya ngajar kadang yo ngono padha wae itu. Dan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang diuji harta
Sebagaimana banyak terjadi juga ustadz yang ngajar akhirnya diuji harta, ya, kangelan golek perkara akhirnya mergawe metu ngajine tutup. Itu juga banyak terjadi. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan kita diloloskan dalam ujian tersebut. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat liyane kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Utawi lafaz lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri, nggih. Ing dalem nalikane lewat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri ing dalem hijr, yakni bumi larangane Allah Subhanahu wa taala, kala mongko matur sinten Nabi, la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh masakinal ladina ing omahe wong-wong akeh dolamu kang dolim kabeh, dolamu kang dolimi sapa alladina anfusa ing awak dhewe alladina, aja mlebu omahe wong-wong sing dolimi awake dhewe. Ya ini wong sing didolimi Allah terus mendapatkan siksa, nggih. Mulane omah tempat tinggal itu nek sering dibuat maksiat dan sering pakai ibadah nanti akan beda. Ditinggal itu beda. Sampean dolan ning gone omah sing biasa tinggal ibadah ambek sing gak tahu tinggal ibadah itu akan beda, akan terasa itu. Ada pengaruhnya, gitu. Ana sing modele ning omah iku hawane malas ibadah, ana sing ning omah hawane semangat. Sampeyan konconan wong yo ngono, konconane ana sing nggawa nggarai tambah eling Allah, tambah melok semangat maune ora. Ana sing nggarai tambah gledrah, gitu. Nah ini sampean nek ana daurah-daurah kajian ngono. Daurah nek kita tau melok daurah sing sampai 3 hari, 1 minggu atau mungkin 1 bulan itu. Sing daurah rutin ngono 3 hari, kula nanti ikut 3 hari itu. Nah, itu hawane beda nggih. Di dalam masjid daurah nggih, semua orang itu setiap malam itu bangun sepertiga malam, ada yang berdoa, ada yang ngajar, ada yang sholat. Kita itu yang biasanya enggak semangat, itu jam segitu juga bangun juga sregep itu. Juga merasa berat juga karena apa? Ya memang ringan gitu. Dan ini pengaruh itu, tempat dan lingkungan itu berpengaruh. Padha mbek anu Pak Suramnan ya ning Mekah, ning kono orang arah rasa-rasa ibadah. Semangat tuh. Karena tempat itu berpengaruh. Makanya jangan sampai salah milih tempat. Tempat itu berpengaruh. Tempat dan waktu itu berpengaruh. Waktu sebagaimana waktu bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya itu beda. Sampean pasti lebih mudah bersemangat beribadah di bulan Ramadan daripada di bulan yang lainnya. Itu beda. Waktu dan tempat itu berpengaruh. Justru orang-orang yang seperti itu akan terjerumus. Banyak yang terjerumus, contohnya dia budal di tempat-tempat diskotik, katanya dakwah itu. Ndelete akhir-akhir yo ngono kan. Iya, akhirnya dia juga terjerumus sebenarnya nggih. Ketoke wae dakwah nggih, hanya alasan. Dakwah enggak harus seperti itu, enggak harus mendatangi bahkan di tempat-tempat hiburan terus nang kono wonge bareng didakwahi akhirnya gelem jare gelem pas diceramai itu bar diceramai yo anu neh kan. Nah, seperti itu. Itu banyak yang terjadi, termasuk diantaranya bahkan mungkin pondok-pondok pesantren. Kalau kita mau meneropong ya, melihat nih, meskipun orang itu soleh, jika di hadapannya itu kemaksiatan dihadapi nih, tanpa hati-hati akan terjerumus. Banyak akan terjadi terjerumus. Orang-orang yang soleh nih, ternyata di pondok pesantren oknum ustadz yang cabul ya kan? Itu karena apa? Karena dia berhadapan dengan santriwati biasa itu. Mungkin berjabat tangan biasa. Dan ini akibat. Coba kita lihat di pondok-pondok yang lainnya yang jabat tangan dengan santriwati enggak ada. Yang ketika mengajar kelasnya berbeda, ada hijab di balik hijab nggih. Di balik hijab artinya ustadz nek ngulang santriwati di balik layar. Itu enggak ada terjadi kasus-kasus cabul. Karena apa? Ya memang nggak ada kesempatan dan dia tidak menantang keadaan itu. Justru di tempat-tempat yang seperti ini, karena kita itu nggak mungkin ketika menghadapi lawan jenis itu sesuatu hal yang berat.
Itu bagi wong normal ya, bagi wong normal suatu hal yang berat itu. Ketika ada hijab nih, termasuk di kalangan pondok yang pakai hijab, artinya nek ngulang gak langsung ning santriwati. Wong santriwati saiki menor-menor ngulang nek langsung ning ngarepe dibedo pisan. Nek salah dijiwit. Iku kasus pendidikan di madrasah-madrasah atau tsanawiyah atau aliyah yang ada. Guru-guru itu biasa njiwiti muridnya sing wedok. Gitu. Dan ini kasus nyata zaman-zaman aku sekolah gitu. Apa nggak ada rasa? Nggak mungkin. Bocah saiki menor-menor apalagi wis kelas aliyah itu. Ya kan? Nah, iku ning nggone lokasi tertutup di pondok pesantren lama-kelamaan setan masuk gitu. Dan bahayanya memang di situ gitu. Dan ini, sebenarnya dikritik seperti ini jangan marah, introspeksi diri semuanya itu gitu. Semuanya harus introspeksi diri, harusnya begitu. Ya, jangan marah ketika dikritik. Itu karena fakta gitu. Harusnya dirubah nih. Di tempat-tempat pondok pesantren yang pakai hijab itu kebanyakan ya di antara mereka para ustadznya itu berpoligami. Karena ketika suka dia nggak cabul tapi dilamar. Dan ini lebih suci, lebih mulia dibanding kasus-kasus cabul gitu loh. Ora wani ngelamar tapi malah wani berbuat maksiat itu. Nah, ini harus semuanya saja sebenarnya harus introspeksi diri, memperbaiki pendidikan agama di segala bidang. Iya, wong lanang nek normal yang paling sulit itu daripada harta lebih sulit wanita itu wong lanang. Wong lanang normal nggih. Normal. Nek ketemu terus, dan itu harus diakui. Kadang wong kan sok orang akui. Padahal seandainya dia ada kesempatan, berat itu gitu. Karena apa, setan sedikit demi sedikit pisanan mungkin ngawasi gak biasa, suwe-suwe bedo ya, ngekei pertanyaan sing ayu-ayu tok. Biyen zaman sekolah aku yang ngono, ngerti dhewe aku kelakuane guruku zaman sing sering dibedheki ya sing ayu-ayu nggih, sing sering di embo-embo di teblek ya sing ayu-ayu. Iku tak titeni pisan. Dan aku diceritani juga nggih, orang dekatku nggih, wedok juga dia dulu pas sekolah itu guru bahasa Arabnya itu sering ngobrolnya dan mencubit dan lain sebagainya itu sing cantik-cantik. Itu cerita dia. Dan orangnya padahal kelihatan agamis, dia guru bahasa Arab itu dulu. Nah, seperti ini karena apa? Pendidikannya itu salah sudah. Harus dipisah. Guru adu Arab wong sing menor-menor meneh zaman saiki masa cah SMA ngono wong jenggoten lah ya iso kebakaran jenggot iku nek terus-terusno itu. Cuma ora ketara koyo wae ra piye-piye mbane itu padahal ya pelelak-pelilik gitu. Nah, iku nek cara aku ngono. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah yang kuat. Insyaallah bisa menjaga diri dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba mendekati itu gitu loh. Jadi la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum ayyusibakum ma asabahum. Nggih. Aja mlebu sapa sira kabeh masakinal ladzina ing omahe wong akeh dalem kabeh. Dzalamu kang dzalimi sapa alladzina anfusahum wa dhewe alladzina ayyusibakum nggih. Ing yen to ngenani kum ing sira kabeh nggih. Ma apa ma barang asaba kang ngenani hum ing alladzina illa kejaba antakunu yen ana sapa sira iku bakina nangis kabeh. Tsumma kana mongko nuli nutupi sinten Rasulullah sallam rasa ing sirahe Nabi wa asra lan cepet-cepetan sinten Nabi asaira ing mlaku hatta aja sehingga ngliwati sinten Nabi alwadi ing lembahe kaum Samud. Jadi Nabi ketika bersabda seperti itu nggih, kowe aja ngliwati nek gak dalam keadaan nangis nggih. Mundak sampean niku melok kena adab seperti adab yang dulu diberikan kepada kaum Tsamud ini. Kemudian Nabi melewati tempat itu sambil menutup kepalanya, sambil cepet itu. Jadi gak suwe-suwe itu, gak suwe-suwe. Jadi faedah hadis ini di dalam bab ini hadisnya cuma satu, faedahnya banyak. Yang pertama faedahnya fiqhut tarbiyati biz zamani wal makan. Jadi fikih pendidikan melalui waktu dan tempat. Jadi fikih pendidikan melalui waktu dan tempat. Ketika kita mengingatkan orang itu misalkan pas keadaan ada orang mati, kita mengingatkan tentang kematian, ini manjur. Pas kita di kuburan mengingatkan orang tentang alam barzah, ini manjur gitu. Jadi inna hadzal hadis yadullu ala anna ablaghu
Ablagul mawaidi maka fi waqtihi wa makanihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang paling sampai nasihat itu adalah apa yang di situ fi waqtihi, di waktunya dan tempatnya. Di waktunya kita menasihati ketika misalkan ketika di tempat-tempat, misalnya ketika ziarah kubur atau ketika ada orang meninggal, itu lebih mengena. Faqad taran Nabi sallallahu alaihi wasallam maudhi'a diyari Thamud liyudzakkira ashabahu, dan Nabi Muhammad SAW memilih memberi nasihat kepada sahabatnya, yaitu di kota ketika mau melewati tempatnya kaum Thamud. Bi akibatid dzulmi, menasihati tentang akibat perbuatan dolim, wal maksiati, dan akibat maksiat. Perbuat dolim dan maksiat itu akan merusak, itu pasti. Makanya perbuatan dolim itu dan maksiat akan merusak. Makanya nenggone Al-Quran, la tusidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi musibah itu akibat kemaksiatan. Jadi ada akibatnya. Daerahnya mboten ngertos kula. Perlu dicek. Fa kana al-wa'du a'maqa atharan wa ashadda ta'thiran fil qulub. Maka nasihat itu lebih mendalam pengaruhnya dan lebih sangat membekasnya di hati ketika dikaitkan dengan sesuatu yang nyata, sing tampak. Wa fi hadza tawjihun lid-du'ati wal murabbin ayyar biqun nasa bil ibrati al-waqi'iyyati la bil kalam mujarrati faqat. Dan ini termasuk arahan untuk para dai, para mubaligh dan para pendidik, al-murabbin, murabbin pendidik ayyar bitun nasa bil ibratil waqi'i, agar mengaitkan memberi contoh-contoh masyarakat dengan pelajaran yang nyata. Didohno contoh-contohne wong iku nek berbuat begini itu contohne wong durhaka akibatnya begini. Orang yang soleh, orang yang taat kepada orang tua akibatnya begini. Makanya banyak terjadi di kalangan para pengusaha sukses itu, mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir. Karena apa? Kebaikan orang itu tidak harus orang Islam, itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan kepada orang tua, kebaikan banyak memberi sosial. Mulane wong kafir itu nek sosial itu tinggi, mereka tahu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Iya, dia akan dibalas, dan Allah memang adil, tetap dibalas meskipun dia tidak orang beriman. Jadi wong gak beriman lah dibalas ketika berbuat kebaikan di bumi ini. Cuma bedanya nek wong kafir, wong musyrik dibalas Allah di dunianya. Nek wong beriman dibalas ning donyane ya ning akhirate. Mulane sedekah tatfaul bala itu umum kanggo semuanya. Bala ditolak dengan sedekah nggih. Nek wong sing beriman ditolak bala tersebut, bala di dunia dan bala di akhirat. Ditolak dari neraka dan ditolak dari bala di dunia. Namun wong kafir cuma ditolak bala di dunia. Makanya sesuatu yang wis berlaku umum seperti itu tetap dibalas karo Allah Subhanahu wa taala. Iku adil Allah. Nek ana wong terus bagian Rahman Rahman, sifat welas asih Allah Subhanahu wa taala. Ana wong elek gak tau salat lah, nek dia berbuat baik dibalas oleh Allah. Sing berhamburan tidak diterima itu untuk akhirat gak dapat apa-apa itu. Untuk dunia tetap dapat dia ngapi wong, akhirnya dia api wong. Seperti itu dia dapat namun di akhirat tidak ada dapat. Bedanya seperti itu Maka berilah contoh-contoh contohnya banyak orang yang termasuk orang yang sukses baik dalam duniawiyahnya maupun akhiratnya. Ono pak ulama yang ilmunya luar biasa sampai ilmunya mendunia, itu setelah diteliti ternyata dia juga orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Terus ada tabi'in Uwais Al-Qarni itu menjadi wali Allah, kekasih Allah yang yang dikenal di kalangan kaum muslimin itu juga karena berbakti kepada orang tua
Jadi sukses itu tidak harus dari segi dunia. Jadi orang berbakti kepada orang tua itu bisa sukses dalam arti pelajarannya dia mudah, bisa jadi dia amal soleh mudah, bisa jadi dia harta berlimpah, bisa jadi semuanya. Tuh, bisa jadi semuanya. Maka itu kasih contoh, kita kasih contoh ben apa mengena itu loh. Ben wong itu semangat berbakti ning wong tua. Enggak akan rugi orang yang berbakti kepada orang tua. Dia akan dapat dunia dan akhiratnya. Fa innal aina idza ra'at ta'atsarul qalbu, maka ya, karena sesungguhnya mata ketika diperlihatkan, ketika melihat nggih, apa itu melihat sesuatu baik kebaikan maupun keburukan, baik azab maupun apa tadi, ketika orang berbakti kepada orang tua menjadi sukses baik dunia maupun akhirat. Didohno contoh-contoh nih, dan itu banyak contoh sekali. Ketika banyak bersedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya banyak gitu ya. Maka akan membekas di dalam hati ketika yang dikasih contoh itu fakta nyata nggih. Wa idza ta'atsaral qalbu inqadatil jawarih, ketika hati itu membekas di hati, nasihat itu membekas di hati, ilmu itu membekas di hati, maka nggih jawarih anggota badan ini akan tunduk. Nek membekas di hati anggota badan akan tunduk, gampang berbuat amal soleh. Nek membekas di hati sedekah malah mudah nggih. Berbakti kepada orang tua ringan dan seterusnya gitu. Ini faedah yang pertama, yakni apa itu fikih pendidikan melalui waktu dan tempat. Yang kedua, at-tadhiru min tawili mawaqil adabi ila amakin siyahah, peringatan dari menjadikan lokasi adab menjadi tempat wisata. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya lokasi-lokasi adab, tempat-tempat yang buruk itu jangan dijadikan tempat wisata. Wisatanya bersenang-senang, hihahi di situ. Dan ini bisa meluas tempat-tempat, ini bisa meluas di tempat-tempat yang di situ tempat persembahan orang-orang musyrik, yang sudah nyata-nyata persembahan orang musyrik, tempat-tempat perdanyangan, jangan dijadikan tempat wisata itu. Jangan berlama-lama di situ itu. Ya seandainya mau ke situ dalam rangka tadabbur, dalam rangka mengingatkan kita kepada keburukan, dalam rangka penelitian ilmiah mungkin, jangan lama-lama itu. Ojo seneng-seneng maksudnya, tenang di situ lah maksudnya, tenang ayem di situ jangan gitu. Harusnya begitu, itu cuma kalau sampai pakai sekedar ingin tahu agar bisa diceritakan, dan di situ ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekafiran itu dulu sampai sebegininya itu mengambil pelajaran dan beristighfar takut kepada Allah agar tidak terjerumus seperti orang-orang musyrik, baru boleh itu. Tapi kalau untuk bersenang-senang mengagumi, lain halnya itu. Lain halnya, apalagi dikait-kaitnya koyok Candi Borobudur dikait-kaitnya ambek apa jenenge iku peninggalan Nabi Sulaiman, malah jauh ini. Nah. Iya. Itu namanya perselisihan yang tidak diterima itu. Ngono ana sing ngeyel isane, perselisihan yang tidak bisa diterima. Nek nuruti perselisihan semuanya ada perselisihan gitu. Mulane nek sing ngarani genane jawab aku jarine rokok itu ada manfaatnya gitu kan. Malah gak madharati, malah banyak manfaatnya katanya. Dan ini pendapat dokter katanya. Ya dokter wis ijma rokok itu merusak kesehatan kok. Kok malah jawabnya ngono. Dan itu penyelisihan yang tidak bisa diterima itu. Semuanya akan mengakui itu. Bahkan yang merokok sendiri akan mengakui bahwa rokok itu membahayakan itu. Yang membahayakan ya dihindari loh, perkara membahayakan. Sing nglakoni dhewe iku ya jelas pasti. Ngerti aku nek iki bahaya ya ngono. Oh aku dhewe ya tau rokok. Bahaya ya. Sampeyan nek didok karo dokter, Pak jangan merokok wis parah, wis berobat tiap sampai pirang wulan ngono. Nah, lagi prei. Lagi ngandel.
Ya, jadi peringatan ya, jangan menjadikan tempat-tempat yang di situ ya, apa itu terjadi keburukan, bahkan yang nasnya sahih sorih menjadi tempat azab, maka jangan dijadikan tempat wisata ya. Nahyan ya, nahan Nabi SAW nahyan sorihan, karena Nabi SAW melarang dengan larangan yang jelas, antuhuli diyaril mu'adzabin, memasuki kotanya orang yang diadab, li ghairi warabil itti'adi, selain tujuan untuk mengambil pelajaran. Ini tujuannya mengambil pelajaran. Wa amara bil bukai wa ibharil khusyu'i, dan Nabi memerintahkan untuk menangis dan apa itu menunjukkan kekhusyuan, wal khaufi menunjukkan rasa takut kepada Allah, maka tidak apa boleh. Fa in ada madalika nek gak ono rasa-rasa yang seperti itu, mokor tujuannya seneng-seneng tok, apalagi pacaran-pacaran gitu misalnya. Fal aula nggih, mongko sing paling utama alla yadkhulal insanu aslan, maka tidaklah manusia masuk di situ secara hukum asal. Hukum asalnya jangan hukum asalnya. Iya, makanya ono itu bisa seandainya, makanya tempat-tempat yang sudah kelihatan seperti adab, aku gak ngarahin langsung adab ya, akan terulang lagi karena orangnya akan berbuat dosa yang serupa insya Allah seperti itu. Makanya kita jangan di tempat itu ya. Contohnya yang ada ya, misalnya di tempat yang dulu kena tsunami akhirnya juga kena lagi itu mungkin karena orang-orang yang di situ masih terseret dosa yang sama gitu, terseret dosa yang sama, enggak otomatis langsung diadab lagi, enggak, tapi dikhawatirkan ya, dia melakukan dosa yang sama secara berjamaah sehingga terulang lagi. Orang langsung nek wong sing nang kono saleh kabeh ndak seperti itu. Justru orangnya katut dadi elek meneh itu. Ada tempat-tempat yang mungkin seperti itu nggih. Aku tapi gak ngarani nggih. Itu secara umum saja nggih. Wa da yadullu ala khatira yaf'aluhu katsirun minan nasi al-yaum nggih. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahaya nggih apa yang dikerjakan banyak manusia pada hari ini nggih. Khina yuhawwiluna atharul umamil halikati nggih. Litarfihi wat taswiri wad dhahik nggih, yang mereka menjadikan tempat-tempat nggih peninggalan orang yang dihancurkan oleh Allah dijadikan objek hiburan, foto-foto dan candaan. Nah, itu jangan sampai ya. Kenapa? Wa huwa mimma yunafi kamalat tadhimi li amrillah, karena ya, perbuatan seperti itu hiburan dan foto-foto serta candaan tersebut nggih, perilaku ini nggih bertentangan nggih yunafi kamalat ta'dhimi li amrillah, bertentangan dengan kesempurnaan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan jangan lewat situ, dia malah foto-foto nggih, terusan hiburan di situ, guyon-guyon di situ. Maka ini sama dengan tidak mengagungkan perintah Allah gitu. Itu berarti kita bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturane nggih. Itu yang kedua. Yang kedua tadi peringatan agar tidak menjadikan tempat-tempat yang di situ adab turun kita jadikan tempat wisata, enggak boleh. Tsalitsan, yang ketiga, ini penting nih. Yang ketiga, atharul masyati fil amkinati wal azminah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dampak maksiat di suatu tempat dan lingkungan itu berpengaruh. Maksiat di suatu tempat dan lingkungan itu ada dampaknya, pengaruh. Makanya ning ngene lingkungan sampean terjadi kemaksiatan, ana wong berbuat zina, dimbeno wae gak ada yang menegur. Maka nek kena adab, wong sing soleh di situ ikut dapat adab. Melok kena adab di dunia tapi lho nggih. Adapun adab di akhirat nanti tergantung hatinya masing-masing. Mungkin dia gak mendakwai karena takut, karena sudah minoritas. Ya toh, tidak mampu, itu lain halnya nanti. Allah nanti yang menimbang ketika sudah semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sampai yang akhirat dibangkitkan sesuai amalan-amalan masing-masing. Tapi melok kena, mulane RT itu bertanggung jawab besar sebenarnya, berat RT itu. Nek ono kejadian itu dia harus bertindak sebenarnya. Dan RT itu berat. Nek ono mabuk-mabukan di situ dia harus bertindak karena itu kewajiban dia. Nek ono perzinahan di situ dia harus bertindak. Dan warga itu sebenarnya
Harus lapor RT kalau ada kejadian kemaksiatan itu. Harus lapor RT itu. RT ini gak mampu gak wani lapor ning gone petinggi. Petinggi gak wani lapor meneh gitu. Harus ada gitu. Harus ada tindakan yang jadi masalah terutama kita di Kabupaten Tuban nggih. Itu masalah toa nggih. Itu bisa jadi anak-anak jadi nakal karena itu. Toa itu haram tapi jadi biasa dan nggak ada yang nahi mungkar. Sekarang sudah ada undang-undang baru untuk dapat Mabuknya, ya. Mabuknya, jadi toae nggak ada larangan kan? Ya, mudah-mudahan besok ada itu. Karena toa itu bagian dari khamr, ya, haram. Dan semua ulama, semua kiai, semua ustadz sepakat toa itu haram. Kenapa nggak bisa ditindak? Nggak ada nahi mungkar. Sepakat sebenarnya tapi nggak mau berceramah, misalnya di ceramah umum, misalnya acara apa ceramah umum masyarakat mengatakan dan mendakwahkan secara umum, secara lantang di masyarakat umum toa itu haram. Biar semua orang itu tahu, orang tahu bahwa toa haram sehingga ketika ada anak-anaknya minum toa, orang tuanya tahu itu haram itu. Kenapa nggak disampaikan itu? Itu penting sebenarnya. Itu penting. Ya kan? Bisa jadi nggih, seperti itu. Dan itu sebenarnya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan azab Allah itu nggak harus kelihatan nyata di background, nggak harus nggih. Anak-anak kita jadi nakal nggih. Anak-anak kita nggak sergap ibadah nggih. Dan itu bagian dari azab. Azab nggak harus diblesno nang bumi, nggak harus itu. Anak-anak kita jadi nakal, berani kepada orang tua nggih. Malas ibadah, kon belajar angel, itu bisa jadi sebab-sebab kemaksiatan yang tidak didakwai seperti ini itu bagian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang seperti inilah yang lebih berbahaya, samar itu. Nah, adab angin, beliung dan lain sebagainya itu karuan jelas itu. Tapi adab yang seperti ini loh, adab anak menjadi nakal, anak durhaka, pemuda tidak menjadi harapan bangsa ke depannya. Ini adab yang lebih serius sebenarnya itu. Yang harus dihadapi oleh bangsa, terutama kalau di sini aku ngarani Kabupaten Tuban itu, bagaimana tua-tua itu bisa dihapus, nggak harus ditertibkan, mau barang haram kok ditertibkan, ini aku juga harus dihapus itu, meskipun yang menentang banyak itu, tapi harus disuarakan itu, sehingga orang itu nanti sadar itu, ini gak ono yang menyuarakan, ya gak ono sadar biasa wae gitu loh. Ya, ketika hal seperti ini disampaikan, insya Allah nanti ada yang sadar, semakin banyak yang sadar. Besok itu orang minum toa akhirnya tabu kalau sudah semuanya tahu itu. Nah, seperti itu nggih. Jadi asar kemaksiatan itu pasti berdampak. Nggih. Toa yang merajalela itu pasti berdampak, nggak mungkin tidak. Pasti berdampak. Dampak terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap keimanan itu pasti nggak mungkin tidak. Yadullul haditsu ala anna lil maksiati atharon la taqifu inda fa'ilaha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu berdampak, ada dampaknya, dan dampak tersebut tidak berhenti kepada pelakunya saja. Orang mokor sing mendem tok nggih. Lingkungane sing gak gelem mendakwai dapat kena dampaknya nggih. Bal tata'addahu ilal amakini wal mujtama'at. Bahkan dampak tersebut nggih melampaui nggih tempat dan juga masyarakat semuanya kena dampaknya nggih. Dan kemaksiatan itu berdampak. Fata baqa yusu'i mahallal lisu'mi wa su'il aqibati nggih. Maka nggih tetap nggih tidak hilang nggih dari masyarakat nggih tempat-tempat burukan itu menjadi tempat keburukan atau kesialan nggih. Wasu'il akibati, dan tempat buruknya tempat tersebut menjadi buruk akibatnya akibat buruk ini ingin negara ini ingin gemarul lipalu jinawe tenan itu yo wongnya kudu beriman bertakwa sebenarnya secara umumnya semuanya enggak mungkin secara umumnya, sehingga seandainya toa tadi misalnya wis tabu wong ngeroh ngombe toa haram ini pikirane ngono meskipun urung ono sing larang tapi anggere wong roh haram dosa kan tabu akhirnya itu. Tapi jamu biasa ini yang jadi masalah itu.
jamu biasa, jamu biasa, jamu biasa. Ini jadi masalah nanti itu. Ya. Wa min huna fahima as-salafus shalih khatarul iqamah fi biladin yaglibu fiha al-fisq wal ma'asi. Dari hadis inilah ulama salaf memahami bahayanya tinggal di negara yang dominan di negara tersebut kefasikan dan kemaksiatan. Maka di negara maupun di kota maupun di desa loh ya. Jadi ulama itu dengan hadis ini memahami bahwasanya bahaya tinggal di tempat yang di situ dominan kefasikan dan dominan maksiat. Malah nek tempatnya sampean nek yang mendominasi kemaksiatan, kefasikan mendominasi itu berbahaya sebenarnya. Karena berdampak pada lingkungan ya. Wa kanu yakhafuna ala dinihim ayyadhi'a aw yad'ufu bisababi dzalik. Mereka para ulama takut terhadap agamanya kerusakan agama atau melemahnya agama disebabkan kefasikan dan maksiat yang mendominasi. Jadi ini maksiat itu mendominasi, ditakutkan agamanya ini akan rusak atau melemah. Jadi benar itu, bisa rusak, bisa hanya melemah. Nek melemah ya malah ndeledek ora tenanan gitu. Nek rusak malah dia ikut jadi berbuat maksiat. Itu yang ketiga, yakni asar tempat. Mulane mau sampean nang Mekah, sampean nang masjid, itu beda mbek di rumah. Meneh rumah gak tau dienggo salat, meneh rumah itu digoni salat, dienggo baca Al-Qur'an, insyaallah rumah itu damai berdampak. Aja ngate omah ra tau dienggo maca Al-Qur'an, ra tau dienggo salat Salat sunah yang paling apik justru malah di rumah. Salat sunah yang paling apik di rumah. Itu memang rumah itu ben apa? Dan dienggo baca Al-Qur'an ben gak kaya kuburan ning ngene hadis iki. La taj'alu buyutakum kubura, jare Nabi. Aja dadekno omahmu kaya kuburan. Ya ini apa gunakan untuk baca Al-Qur'an itu. Nggo salat, nggo maca Al-Qur'an. La taj'alu buyutakum kubura nggih. Wa inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu ada hadisnya dari Auqama qol dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan beda. Setan es melayu ke omah damai. Mulane seandainya dari segi ekonomi kekurangan, insya Allah nek omah itu nggo ibadah, diawasi wong dari segi ekonomi kekurangan, tapi di situ ada kebahagiaan hati iso qanaah. Iso nampa ing pandum, iso sabar. Ini disebabkan rumah itu setan es melayu gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Itu yang bisa merasakan dari dirinya sendiri atau orang lain? Dirinya dan orang lain bisa merasakan. Bisa. Mulane dosa itu berdampak, termasuk yang sering tak ceritakan. Insya Allah kalau lupa ulama itu ketika dia berbuat maksiat akan berdampak kepada kendaraan, kepada ternaknya, kepada istrinya, kepada anaknya. Berdampak. Maksiat itu berdampak. Mulane tak kandani sering tak kandani juga nek eling kowe. Ketika terjadi sesuatu di rumah kita, istri kita misalkan cemberut, istri kita nakal, anak kita nakal misalkan, atau kendaraan kita mogokan, atau dan lain sebagainya, binatang kita nakal, kita harus introspeksi diri, bahwa kita itu ada kemungkinan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berdampak kepada sesuatu yang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya yang terjadi masalah rumah tangga, yang introspeksi diri wong lanang dulu, suami dulu, karena dia pemimpin di situ. Apa yang terjadi? Mungkin kemaksiatan yang terjadi pada dirinya sendiri, atau kemaksiatan dia tidak bisa mengatur rumah tangga. Anaknya gak tahu dituturi, bojone gak tahu dituturi, gak tahu diarahkan, sehingga bojone berbuat maksiat atau anaknya berbuat maksiat gak diarahkan dan gak dinasihati. Itu bagian dari dosa kepala keluarga. Atau kita sendiri yang berbuat dosa, dan ini yang terjadi yang banyak. Kita sendiri yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah beristighfar ketika terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di keluarga kita. Itu minimal batasnya di keluarga itu, atau nanti di lingkungan kita.
Kowe kok digodhenge wong tenanan gedhinge ngantek di labrak-labrak wong, yo introspeksi diri gitu loh. Bisa jadi memang kita itu yang salah. Maksudnya bukan salah ngambek wonge, mungkin kita yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diuji sampai seperti itu, mungkin sampai dilaporkan polisi padahal gak salah itu dan lain sebagainya. Dan ternyata di kantor polisi juga terkena ketika sidang hukum juga ternyata malah kenean itu. Ya, itu mungkin teguran Allah juga meskipun kita posisi benar gitu. Dalam hukum mungkin kita posisi benar nggih, kaya sing viral apa iku wong sing wis gabus iki ya. Wong sing apa? Wong sing maling. Apa iku? Nganoni maling ya. Ngejar jambrete kecelakaan sing tersangka malah sing ngejar itu dia juga harus introspeksi diri. Mungkin dia punya, meskipun posisi itu dia benar, secara hukum benar, membela diri, mengejar, mengambil haknya itu secara hukum dia itu benar. Tapi bisa jadi dia kena masalah itu akibat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh yang tidak dipikirkan orang kan itu gitu. Rumangsa bener tok kan, dia berteriak-teriak rumangsa bener. Dia mungkin lupa. Kenapa dia sampai tersangkut masalah yang seperti itu padahal dia kondisi benar secara hukum? Bisa jadi dia itu punya dosa kepada Allah yang dosa tersebut mengakibatkan Allah marah dan dikasih cobaan seperti itu. Mungkin sekali itu. Iya enggak? Mungkin sekali. Maka apa yang terjadi pada kita meskipun kita benar, moro-moro dilabrak tonggone itu. Senani wong, kita introspeksi diri saja itu. Kalau kita bisa seperti itu, meskipun kita posisi benar, kita nggak terlalu marah kepada orang tersebut. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku kok ngantek kena kasus ngene itu. Gitu. Padahal posisi benar itu. Gitu. Nah, nek iso mikir ngono kan penak urip iku lho. Penak, yo. Kok bakul kok aku ditipu wong misalnya, ya harus seperti itu meskipun sing nipu itu keliru dan kita benar posisinya. Bisa jadi kita ditipu itu ya ujian, Allah menguji kita, Allah memberi musibah kita lewat ditipu wong karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bali rono kabeh ngono. Ya karena itu cobaan ya. Iya. Nah, itu cobaan tertuduh. Bahkan sampai di penjara sebagaimana Nabi Yusuf di penjara dan lain sebagainya. Kalau Nabi itu ya. Kalau Nabi kita jangan menuju dosa ya, untuk kita saja itu ya. Seandainya di antara kita gak salah gak opo, ternyata kena kasus padahal gak asli gak salah di penjara itu. Nah, itu mungkin akibat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, yakni maksiat itu mempunyai dampak. Sebenarnya bukan maksiat mempunyai dampak, amal soleh juga mempunyai dampak. Maka ini orang wong sering maca Al-Qur'an, sering sholat dan lain sebagainya. Teng mriki mboten apa Pak sholat monggo. Seandainya terdampak, seandainya orang itu maksiat itu berdampak kepada kehidupan, kepada orangnya, kepada orang lain dan juga kepada masyarakat ketika maksiat itu sudah menyeluruh sudah mendominasi, berdampak kepada tempat dan berdampak kepada lingkungan maka amal soleh juga berdampak. Sampai sering maca Al-Quran, sering berzikir, sering sholat itu pasti berdampak ning nggone diri kita, pasti itu nggak mungkin tidak. Maka sampai nek ngaji semangat pasti ada dampak baik. Nek kita sholat semangat nek zikir semangat, apalagi apa Ramadan saiki nggih, nek baca Al-Quran semangat pasti berdampak, nggak mungkin tidak. Ada dampak baik, ada dampak positif dalam diri kita, dalam tempat kita ngaji, dalam lingkungan kita pasti ada dampaknya. Mulane wong nek sering ngaji, sering ibadah ikhlas tenan nggone Allah, sampean awuran wong kuwi rasane beda. Karena dampak amal soleh itu. Nambah wong maksiat ya dampaknya berbeda. Sampean meskipun lawan jenis pun seperti itu, sampean bertemu lawan jenis yang dia orang bertakwa, itu dampaknya berbeda. Awak dhewe gak ngeres pikirane itu. Umpama seneng dalam rangka ya seneng terharu saja, alhamdulillah dia seorang mukminah misalkan. Tapi nek kira-kira sampean wong sing ahli ning gone diskotik, wong sing apa iku dadi anu karaoke apa pemandu karaoke, kapan ketemu pikirannya ngeres itu loh. Itu dampak dari kemaksiatan itu loh. Iya enggak? Rasakno dhewe.
Pikiran yang ada seperti itu. Kenapa kita masih ngeres? Ya kita sendiri amaliyahnya kurang. Nah, amaliyahnya nggak kurang, insya Allah nggak jadi ngeres. Beda loh. Ya, ulama itu ono sing ngawasi wong mesya udo lah, itu gak tertarik. Itu karena apa? Dampak dari amal soleh dan dia dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Beda dengan kita, mungkin amal solehnya masih sedikit. Kena ngono saya berdampak itu loh, masih terpengaruh. No, ulama itu sing dia berdoa kepada Allah ya, karena dia ingin dekat pada Allah, ndonga njaluk gak bersahwat kecuali ning nggone bojone. Roh itu model piye gak syahwat ya. Syahwate ning nggone bojone tok dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Itu kasus lama kok, aku lali aku. Tapi ada itu ketika orangnya insya Allah zaman tabiin kalau nggak salah itu ada nih. Cerita yang seperti itu ada. Boleh ini aku nek sapa lali aku pisan. Itu kebiyen tahu tak ceritakan lama sudah itu. Ada seperti itu. Jadi dia melihat ya. Coba lah jenengan ya nek pengen ngrasakno, kula nate ngrasakno ya. Nek saiki mbok. Artinya sampean bener-bener fokus ibadah, banyak zikir, banyak berdoa, salat sing khusyuk nggih, poso, misalnya zikir juga nggih, zikir malam sing tenanan, itu sampean nanti tidak akan tertarik kepada kemaksiatan. Tertarik aja tidak. Ini wis ngene iki lho, termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu. Bisa itu. Tertarik saja tidak. Apalagi ingin melakukan, tertarik saja tidak itu loh, kemaksiatan. Jadi wong nek ibadah penuh, ikhlas tenan penuh lho nggih, tenanan lho maksudnya nggih. Iku Allah nanti menjaganya dengan yang seperti itu. Tertarik untuk maksiat aja tidak gitu. Ya kaya saiki sampean mosok tertarik nyolong kan ora to. Mesti ora duit lah. Itu bagian penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampean di apa iku iso gak tertarik nyolong, gak tertarik ngerampok nggih. Itu kan karena beriman, dan dengan iman tersebut Allah menjadikan sampean gak tertarik itu. Nanti jika iman sampean kuat, karena ujian yang paling berat ini misalnya wong lanang wong wedok yo, itu sampean imannya kuat, nanti juga seperti itu, orang itu gak tertarik itu loh. Berbuat maksiat gak tertarik, pacaran, mandang, menikmati gak tertarik itu loh. Nek saya tertarik berarti amalan kita itu belum kuat sehingga Allah belum apa itu menjaga kita gitu. Itu saja gitu loh. Sampean coba lah sampean khusyuk sing tenanan lho. Temali Ramadan khusyuk sing tenanan kula iso ngrasakno. Pasti bisa kok. Pasti semua orang itu bisa nggih. Mulane nek ulama bisa, orang soleh ada yang bisa. Masa kita sama-sama diberi oleh Allah apa itu anugerahnya yang sama, dalam arti fisiknya sama, ibadah yo iso, ngaji yo iso ya toh. Zikir yo iso, pengen melek bengi yo iso. Mosok wong liya iso awake gak iso gitu loh. Kita memandang dari sisi ibadah, kita harus memandang seperti itu. Jangan hanya dalam sisi dunia wong kuwi iso mosok aku ora iso. Nek akhirat gak gelem ngono gitu lho. Nggih mboten? Akhirat biasa wae yo. Ya mbok. Nek dunia wong kuwi bisnis ngono iso, mosok aku gak iso itu. Ya kan? Wong barang ketok itu lho. Iso dipelajari. Apa ibadah yo gak barang ketok. Barang ketok iso dipelajari sama. Bisa dilakukan, bahkan lebih mudah. Kok gak lebih mudah piye? Wong golek duit misalnya panas-panas awan-awan melok icir jagung, loro to yo. Kesel loro oleh 1.000. Nah, Pak dhewe paye adem, budal ngene iki ngaji ngene iki. Itu enteng ndi? Enteng budal ngaji ya icir jagung asline. Bisa, semuanya itu bisa itu. Dan ketika nggih kita bisa nggih disertai nggih ikhlas nggih. Kalau amalan-amalan yang apa itu disyariatkan kita ittiba nyontoh Nabi nggih, sesuai Nabi, maka dampak itu nanti akan ada. Itu dampak dunia akhirat untuk orang yang seperti ini. Tapi nek wong-wong kafir atau wong gak iman itu dampaknya ning donya tok. Dan ada dampaknya nggih. Memang tak dari pisan ya ono dampak siapapun yang berbuat amal kebajikan pasti berdampak. Namun yang beriman berdampak dunia akhirat, itu kemenangan kita gitu nggih. Nah, tak lanjutnya iki nggih. Keterangane somben lah kok bab adab safar iki. Tak bacakan satu bab nggih. Kita buat adabis safar nggih. Ben rodok luwung wis sampai prei satu kali pertemuan insyaallah libur. Selasa lagi masih insyaallah. Libur Ramadan nggih. Fokus Ramadan nggih.
Kitab Adabis Safari nggih, kitab membahas tentang safar. Lunga nggih. Babu istibabil khuruji yaumal khamisi wastibabihi awalan nahari nggih. Bab nggih sunahe metu nggih lunga, babu istibabil khuruji bab sunahe metu yaumal khamisi ing dalam dina Kamis, wastibabihi lan sunahe metu awalan nahari ing dalam kawitane rina nggih. Jadi sunnah keluar rumah safar itu hari Kamis dari sisi harinya, dari sisi waktunya yang disunahkan itu pagi. Ketika mulai pagi awalan nahari kawitane rino iku kita budal. Untuk keterangan lengkapnya insyaallah besok ya. Ini tak baca ini. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja medal sinten Nabi fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk yaumal khamis ing dalam dina Kamis. Nabi pergi ning gone perang Tabuk dina Kamis wa kana lan ana sinten Nabi ku yuhibbu demen sinten Nabi ayyah ruja ing yen metu sinten Nabi yaumal khamis ing dalam dina Kamis muttafaqun alaih. Nabi di perang Tabuk itu keluar pada hari Kamis dan adalah Nabi Muhammad SAW itu memang mencintai keluar di hari Kamis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain dan iku yang dalam riwayat liyane yang dalam sahihain nggih. Laqal lama nggih. Sithik banget nggih. Kana ana sinten Rasulullah SAW iku yukhriju medal sinten Nabi ila fayyimil khamisi kejaba yang dalam dina Kamis. Sedikit sekali Nabi keluar kecuali hari Kamis. Selain hari Kamis Nabi pernah, tapi sedikit sekali. Ake-ake dina Kamis itu. Tapi hari selain Kamis boleh-boleh. Tapi kebanyakan Nabi keluarnya ketika safar itu hari Kamis. Nah, ini perlu dicontoh nih sampai nape lunga endi nih merencanakan waktu nek kena direncana nggih iku hari Kamis. Tapi nek gak kena direncana memang hari ini kuwi wayahe misale nape lunga adoh nggih nekane hajatan dina kuwi ya sudah hari lain boleh gitu. Tapi nek kena direncana maka yang paling baik hari Kamis. Yang paling baik dari sisi waktu adalah pagi. Ora roh aku tadi. Orang roh dalile. Yo kita sebatas yang kena dalile dulu ya. Wan Sahri bin Wada'at al-Midi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten Nabi. Allahumma barik mugi paring berkah nggih. Panjenengan li ummati kanggone umat ingsun fi bukuriha ing dalem isu-isuane umat nggih. Jadi dari sahabat Nabi nggih, yakni Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha nggih. Ya Allah dengan paringi barokah kanggo umatku ning nggone pagi hari nggih. Wa kana lan sinten Nabi ku idza ba'atha nalikane budal sinten Nabi mbudalake sinten Nabi syariatan ing bala perang, tentara perang sing dikirim Nabi au jaisan utawa tentara nggih, ba'atha mongko ngutus sinten Nabi hum ing apa syariah atau jais nggih min awalin nahari ing dalam kaitan rino budal esuk nggih dibudalno esuk ning kirim pasukan. Maka esuk iku waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lana sinten Sakhrun nama orang nggih. Iku rajulan nggih, wong lanang tajiron pedagang. Jadi Sakhrun ini nama orang pedagang. Fakana mongko ana sapa Sakhrun niku ya ba'atsu ngirimake sapa Sakhrun tijaratahu ing dagange Sakhrun min awalina saking kawitane rino. Sakhrun ini ngirim barang, dia pedagang ngirim barang dimulai budal esuk. Fa athra mongko sugih nggih. Dadi sugih sapa Sakhr wa kathuran akeh apa malu hartane Sakhr. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Niki bukti nyata nggih. Sahabat ini mengatakan bahwa bukti nyata nggih, sabda Nabi itu bukti nyata juga apa itu barokah itu ada di segi dunia juga ke akhirat tok. Contohnya Sakhr. Sakhr iki nek ngirim dagangan isuk gitu. Maka jarine sahabat mau, maka Sakhr ini menjadi kaya disebabkan ngirim isuk gitu loh. Dan banyak hartanya. Itu dijadikan dalil oleh sahabat Nabi. Sakhr ini menjadi kisah nyata untuk dikasihkan nasihat. Mulane isu-isuan. Jadi pekerjaan ini sing apik
dapat barokah esok. Mulai dimulai esok. Oh Ustaz, kerjaanku sore ya mulai esok iso. Persiapane esok bisa, semuanya bisa. Pekerjaanku sore Ustaz, ya dimulai nih nggih. Apane ning ngono apa jenenge? Persiapane kan bisa. Heeh, iki tak siapno misale nek budal ning toko sore, esok wis disiapkan gitu loh. Nah, insyaallah masuk kategori mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Untuk keterangan selanjutnya insyaallah Selasa depan ya, karena Selasa depan masih ada satu pertemuan insyaallah nggih. Nah, puasane kalau enggak Rabu Kamis nggih. Nek Muhammadiyah dina apa, Pak? Rabu. 18 sih Rabu atau Kamis? Rabu nggih. Ya insyaallah kalau enggak Rabu Kamis nggih. Bisa jadi Kamis ketika yang menunggu ru'yatul hilal mungkin bisa jadi Kamis, antara Rabu Kamis nggih. Jadi Selasa masih masuk. Nggih Allah taala alam, semoga kajian barokah bermanfaat nggih, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggih. Yakni la haula wala quwata illa billah. Kita semoga nggih diberi nggih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amal ibadah, nggih, taat kepada Allah, dan diberi daya upaya nggih, diberi dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.